selamat bertemu kembali dengan kita bertiga di sini di podcastnya SMA Pasundan 2 Bandung. Sekarang kita lagi bersama dengan dua orang yang cukup berpengaruh. Nggak tahu pengaruh jelek atau pengaruh bagus ini. Pokoknya kita lagi santai-santai aja bersama-sama dengan beliau-beliau ini. Yang pertama kami perkenalkan ada Bapak Adi. Ya benar ya Pak Adi ya? Betul. Bapak Adi. Bapak Adi kita ini adalah di Pasundan 2 sebagai Wakhumas, juga sebagai pembina ekskul Angklung Arumba. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya Regu B, sebelah kiri. Ini Bapak Hamdani Priyatna, ini sebagai pembina juga ya, pembina anak-anak perempuan terutama. Enggak ding, itu sebagai pembina. Ya, itu ekskul. Ya, bukan pembina binaan ya. Oh, binaan. Bukan binaan ya. Ekskul kabaret. Oke. Bukan Teater pembinaan kabaret. juga ya. Bukan pembinaan ya. Pembinaan, bukan pembinaan. Binan ya. Binan. Cin. Ngeri Cin. Oke deh. Nah sekarang kita ke siapa dulu nih? Pak Adi dulu ya. Oke. Padahal juga nggak apa-apa, sok sahawe atuh. Pak Adi dulu. Pak Adi di sini sebagai humas dari Wakasi Kesiswaan. Oh benar, tema kita sekarang ini kita akan membicarakan tentang sekolah, ya, betul. Tentang sekolah kita, tentang ekskul, tentang pembelajaran daring. Nah ini dulu pembelajaran daring. Menurut humas, Wakasi Humas, bagaimana nih pembelajaran daring di sekolah kita ini? Kalau dilihat sih hampir sama dengan yang lain ya di humas, cuma kita diserahkan lagi ke guru masing-masing, terutama saya pikir mereka juga punya style ya. Jangan terlalu banyak mikir Pak, itu. Iya. Punya style artinya kalaupun misalnya harus mengikuti rule pasti anak-anak bosan. Betul, benar. Jadi gitu teruskan menjemukan ya. Menjemukan. Iya. Kumaha ini emaknya aja. Makanya style dari masing-masing guru dipersilahkan seperti apa. Asik. Jadi kayak gitu benar-benar. Inti nama sebetulnya tiap guru teh kudu kreatif. Betul. Ulah ngadaon mere tugas we ka budak teh. Betul. Mere tugas, mere itu ieu bari jeung teu dibere kuotana, teu dibere HP-na. Pemerintah teh mere eta kuota, tapi nepi ka ayeuna mana gitu, teu kapake gitu. Aya sih ayangan heung 100 mega gitu. Budak rek mau ka YouTube teu bisa gitu. Jadi kita jangan menuntut kreatif ke anak-anak. Betul. Terus ya. Tapi kitanya sebagai pengajar juga harus kreatif. Gitu. Kreatif juga. Seperti Pak Dani kreatif ini ya. Kreatif. Kreatif naon lah. Curiga ieu mah. Ngajual naon ya bukan apa duitnya gitu. Kreatif itu juga. Kreatif. Nah, gitu. Nah, menurut Pak Dani enak. Ya itu menurut saya sih memang kalau untuk belajar daring itu sebetulnya memang kalau untuk 6 jam ya, 6 jam pelajaran itu 6 sampai 8 jam pelajaran dalam satu hari itu ada titik jenuh ya buat anak-anak, terutama anak-anak yang memang selalu guru-guru yang selalu memberikan materi-materi yang sebetulnya gitu-gitu aja. Ya. Google Classroom, kemudian Google Meet dengan bahasa mungkin ya formal. Anak-anak memang ada kejenuhan di situ. Ya. Karena memang belajar di kelas itu atau belajar KBM itu istilahnya dia menggunakan otak kiri ya. Betul. Kira pakai otak kiri. Budak di titah kuotana kurang ya, lahnya. Teu saimbang otak kiri we terus kieu berarti engke teu sengklek otak kiri terus-terusan. Kuduna jadwalna istirahatna teh begitu pelajaran sekali istirahat. Belajar sekali istirahat gitu. Istirahat ku naon? Ulah ku istirahat ku jajan ka kantin lain. Misalkan istirahatna ku pelajaran naon ye anu seandainya bisa naikkan imun, naikkan smooth gitu nya. Oh, iya benar. Jadi ayeuna geus fisika, kimia tuluy we disiksa. Kalau misalnya udah fisika, kimia, terus yang ketiganya PUBG harusnya ya PUBG-an gitu. Matematika, fisika, ML gitu tah. Mabar heula budak teh. Mabar heula kan lebih fresh gitunya. Betul. Gitu. Nah, itu yang kedua, ini memang ada beberapa tipe guru yang guru teh aya anu loba. Untuk diri BH urang mah.
Ada beberapa guru yang memang karakternya itu suka sekali dengan memberikan tugas kepada anak. Keur mah ayeuna pelajaran manehna ngajar geus kitu teh tugas. Ya. Kabayang lamun ayeuna guru kabeh kitu. Mere tugas kabeh. Budak kuota terbatas, otakna terbatas, waktuna terbatas. Ayeuna naon? Ngeluh ke orang tua. Pembelajaran Gitu. daring teh belum tentu oge bisa dimengerti ke barudaknya. Belum tentu Betul. efektif. Gitu. Terus itu mere tugas. Katanya cek guru kita cenahnya cek guru ieu namanya. Tugas itu salah satu faktor untuk naon eta teh? Instrumen penilaian. Jadi supaya efektif lewat tugas. Apakah benar KB lamun misalkan KB guru berpikiran seperti itu? Bejat eta budak. Wah, rajet Pasti eta mah nya bener. Ya. Pasti nah. Leuwih rusak tibatan digulung di pasar eta mah. Bener eta mah. Belum ku abri limaan. Ya. Jadi So. menurut saya sih pembelajaran daring itu memang harus kreatif ya. Satu memang bagaimana nih guru cara meramu sistem pembelajaran seperti apa. Ya. Memang harus sesuai dengan RPP ya, tapi RPP juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Betul. Kalau misalnya guru seperti kita kurang bisa meramu pembelajaran, Betul. bisa tanya coba ke si Ujang ya, Ceis gitu Ngeramu kan. bala-bala. Meramu bala-bala dengan bumbunya tehnya, bumbu kecap kan ya. Eta. Aduh kata Jadi balik nih Kak, konten helanya ya Oh, nya, konten bener. Kak. kemana wae ya. Jadi intinya sebetulnya memang kreativitas guru itu menjadi salah satu faktor yang utama. Yang menentukan juga. Betul. Betul. Karena loba nu nuntut, sementara budak nuntut tadi bisa di aspirasinya tadi bisa dicokotnya modal Iya. kamari. Saya kebetulan wali kelas, jadi nyaho Betul. keluhan-keluhan ti orang tua jeung keluhan-keluhan ti budak Iya. Iya. mengenai punten-punten si guru A, tugas, si guru B. Pak nggak bisa nunggu si guru mah resep nah. Jadi nu dipikir resep teh guru tara mere tugas jeung tara ngajar. Iya. Kan heran. Artinya naon? Budak jadi libur. Ya. Pelajarannya nggak bisa hungkul. Aya nu kitu oge. Ayo nuki oge, tapi kita jangan terlalu mendiskriminasikan guru juga ya. Ya, memang. Nah, anak-anak pun pada saat pembelajaran daring yang saya tahu ketika ngobrol sama anak-anak kemarin, Pak, saya mah tidak jam 7:30 tidak baru bangun, cenah. Ya. Nggak bisa sambil ngagoler we cenah di kasur, nah gitunya. Tah. Absen hadir gitunya. Absen Google Form. Kumaha tuh? Google Form geus kitu. Budak teh sare deui nya masa absen teh. Nya, absennya yang beri gogoleran sampai Nah. ke jam 11. Tapi lamun poe Minggu aya Doraemon ya. Budak saat jam 8 mana can hudang begitu Doraemon main, manehna hudang buru-buru nonton. Keheula. Oh, iya, Ilustrasi ya. Ilustrasi. Berarti budak boga resep. Nya. Resep kanu Doraemon. Tah kumaha carana ayeuna budak resep pelajaran ieu. Begitu guru can kaluar di Google Form manehna geus siap. Tah, maksudna kreativitas teh kitu. Kieu we atuh. Mesti nama istilah namanya. Pada saat mau masuk jam pelajaran, kita langsung ngomong kayak terjun ayeuna yuk. Nyadar tuh. Lobi kalau lobi. Kan pasti ditungguan. Pasti ditungguan. Jam 10 penting siap. Nya di WA teh. Siap. Saat jam 10 teh urang teh geus loading. Nya. Terus asup ka lobby gitu. Tah sama model gitu lah ilustrasinya. Jadi Terjun, Betul. parasitna. ayeuna lamun Lobby. misalkan budak teh tah ngabsen sementara guruna nya galak. Nya pokona mah pelajaran hese. Jeung teu efektif belajarna kan budak oge aya istilah nama lah. Aya karesep aya ju. Urang teh geus maksa resep oge anger we gitu. Anger. Dengan fasilitas Baik anu lagi. kitu-kitu keneh gitu. Oke. Ya, memang hese sih saya oge salah aku guru kreativitas itu ternyata hese. Ya, hese pada pisan. akhirnya mah kita memang dituntut sama-sama kreatif ya. Nah, itu Betul. Ke anaknya kreatif. Ieu mah lain ka guru lain oge da urang-urang ieu mah nya Iya, sarua sama kita ngarasakeun. aja. Kita kan masih muda, tanda Masih kutip muda. Muda. Tapi perlu kita ingat juga ya, balik lagi selain sebelum menyerahkan ke anak, Betul. kita harus juga melihat ke diri kita sendiri. Introspeksi dulu ya. introspeksi Betul. ulang. Karena begini yang saya alami gitu ya, pernah saya ngalaman segala macam atau ngeliat anak gimana gitu. Karena guru itu ingat, kalau menurut saya ya, cek saya ya, guru itu ada dua tipe. Ayo bisa ngajar, Aya nu bisa ngadidik. ayo bisa ngadidik. Nah, eta dua, heeh. Atau misalnya gini, ayah guru ngerti buat sendiri, ada yang ngerti untuk orang lain. Pinter kesorangan. Ya, Oh, betul. benar. Ini yang sulit. Kalau misalnya paham ke sendiri aja, kalau saya mengajar begini ke anak ngerti nggak? Nah, ada yang kadang ada guru yang nggak mau tahu. Pokoknya saya ngajarkan iya A, iya B, budak kudu apa, budak kudu bisa. Jadi Padahal kieu kan otak di anak itu beda-beda.
Cek aing hideung gitu. Cek aing orang berem gitu kan. Cek aing guru gitu. Budak teh berat ku kalimat guru digugu jeung ditiru. Jadi memang aya nu kitu padinya kadang nganggap budak teh robot. Betul. Mana kudu kieu gitu. Sarua jeung penyutradaraan. Sutradara teh aya tipe-tipena oge, aya tipe robot, aya tipe naon teh anu juga militer teh naon? Komandan. Naon teh? Komandan militer. Militerisasi merenya. Oh, anu juga Ya. otoriter atau Otoriter, aya otoriter. Ayo oge nu kalem nyantai gitu. Sok kumaha maneh, maneh bisa nepi ka mana? Ya. Urang dituturkeun. Guru aya nu kitu. Betul. Sok maneh geus nepi mana ye? Oh nepi dieu. Sok urang ditungtun ye. Nyetun-tun. Kieu kieu kieu. Yang penting mah kasih GPS-nya gitu kan. Sherlock. Gitu. Heeh. Sherlock ya. Memang guru kudu kitu kudu memberikan Kudu Sherlock heeh. Kudu memberikan Sherlock. ulangannya. Iya. Minggu kemarin udah kasih materi ya sama ibu atau sama bapak. Sekarang ulangan. Cek budak teh iraha teh guru teuing di kelas lain heueuh meureun. Guruna teh geugeug geuning urang geus mere kamari padahal acan eta teh. Aya oge nu kitu. Ya. Jadi memang yang garis besar mah daring teh efektif cek saya mah kitu. Cek saya gitu efektif. Cek Pak Adi kumaha? Ya sudah pasti sebetulnya memang tidak efektif. Cuma karena situasi dan kondisinya Tah, seperti betul, ini, iya. Betul, tah mau eta. tidurnya makanya tadi balik lagi kreativitas kita ini. Nah, Ya. pangna sebenarnya mah urang teh lah kacidanya lebih parahna lah misalkan eueuh pembelajaran sok geus satahun leuwih eueuh pembelajaran. Menjalan tatap muka gitu. Eueuh teu tatap muka, rek eueuh daring we sok. Jadi lebih baik ada daring walaupun tidak efektif. Nah, akhirnya mah digitukeun. Nah, walaupun tidak efektif tetap ada daring. Pak tuh kenapa enggak tong aya daring, tong aya belajar tong naon? Budak rek jadi naon? Budak mulai kegiatan. Ya. Kejenuhan yang luar biasa, tidak ada Pasti. tanggung jawab segala macam. Pasti. Minimal ada hikmahnya lah di balik daring. Emosi gitu. sih ya, emosi pisan. Kadang sok kesal ari pandemi teh iraha beresna kitu nya. Tah Masih. eta katiluna ieu dinu masalah Emang geus katilu deui gitu? tadi geus kadua urang. Oh, kan itu kedua. Oh, nya. Ayeuna katilu. Jadi katiluna sebetulna memang guru nu alus mah ya anu daek ngadatangan ka imah budak. Tah eta. Tah. Aya eta tong salah Nya. budak. Jadi kieu. Di dinya mah kan ngadatanganna lamun bermasalah hungkul. Urang jeung dipanggih hade ku urang budak. Di bagiannya. Kabur ada di mana? Teuing budak teh kunaon? Duka di mana? Kalau tante kan lieur. Tos seminggu teu euih cenah. Alah, eta geus jangar. Aing cilakaan gitu teh geus pipikeureuneun deui wae eta. Can boga budak tapi asa boga budak loba aing mah. Curcol ini Betul. mah. Tapi intinya Wali kelas. Wali kelas. intinya sebenarnya memang gitu tadi. Jadi lamun misalkan Katilu nya. eueuh daring heeh masih nu katilu. Mun eueuh daring leuwih cilaka cek saya. Ah, Jadi hancur. daring teu efektif, tapi lamun eueuh daring leuwih cilaka. Budak eueuh kegiatan selama 1 tahun leuwih hampir 2 tahun. Ya. Cilaka ieu. Kahiji cilaka ka budak, kadua cilaka ka sakola. Mulai bayaran itu. Katiluna cilaka jang negara. Benar. Satu generasi Hilang. hilang, bukan hilang tring sulap gitu, lain. tapi jadi bodoh. Pemodohan massal. Pembodohan massal, pembodohan Ari kitu teh. perlahan ya. Benar. Tak gitu. Eta masalah daringnya saya tuh bisa loba ngomong sih. Sama. Loba ngomong baturnya Ya, di instansi-instansi lain. mungkin mereka lebih berbobot ya Betul. keteranganna. Ari kita Orang mah kan lebih capruk lah. podcast santai we nya capruk aja. Iya gitu. mah karasa ku guru gitu. Jadi karasa ku guru mah memang kade tong salah ya. Ah ngeunah cenah guru mah belajar online nyantai. Salah. Salah. Uing mah ye ka dieu unggal poe ka sakola. Ngan ameh naon nya? Menepis rasa rindu mengajar sebetulnya. Benar. Sayang ngajar gitu. Karena- Unggal poe ka sakola gitu. Karena Ketika sore dengan pembelajaran daring ini, maka anak-anak pun tidak bisa terbentuk karakternya, benar, ya kan? betul. Karena kalau dengan pembelajaran tatap muka, di situ ada pembentukan karakter mau nggak mau ya, Betul. kedisiplinan siswa, masuk sekolah jam berapa, gitu kan? Tanu leungit teh eta pendidikanana. Hilang itu. Hilang. Akhirnya di rumah gogoleran, ngabsen. Nah, kalau dengan daring itu makin hancur. Tidak ada pembentukan karakter yang memang seharusnya salah satunya dibentuk dari sekolah selain di rumah ya. Betul. Kedisiplinan gitu. Betul. Datang jam 6:30, telat 15 menit dihukum. Hukumannya kalau di sekolah kita kan masuk ke masjidnya. Ya. Masuk ke masjid, baca Quran gitu. Kemudian sholat duha. Kemudian kita kan kalau tiap pagi di sini ada Baca Quran bareng. ya baca Quran bareng gitu ya. Pembiasaan. Eh, Pembiasaan. ya pembiasaan seperti itu. Pas mau husna. Jadi kalau misalnya kalian memang selalu tiap pagi bangun siang kemudian telat masuk ke sekolah, insya Allah 1 tahun tamat 30 juz tah. bisa gitu.
Bisa Benar. gitu. Memang betul. Karena ngaji terus kalau tiap kali kesiangan tuh bawa ke masjid ngaji, beres ngaji, sholat duha gitu. Wah, hatam Quran dah. Setahun telat wae mun 92. Tapi dah nyata teh anu ngaweake ka saya teh heula. Pak cenah lamun misalkan belajar daring. Bahasa Indonesia. Pak, Oh iya. kalau misalkan ada yang belajar daring, tapi misalkan apa namanya ya? Jadi si budak teh hayang face to face sebetulnya ngajar teh hiji-hiji gitu tah. Pak cenah hiji-hiji. Memang kahiji butuh guru anu betul-betul mau berkorbannya, masalah waktu, masalah energi segala macam. Kaopatnya. Opat. Jadi lebih efektif lah lamun kitu. Heeh, dalam siswana hiji mah siap, tapi lamun siswana 230 orang, Nya. waduh bingung. Seangkatan ya. Seangkatan, bingung. Kira-kira haberesna Nah, tah. gitu. Jadi sebetulnya mah mun anu rekles mah datang we ka sakolanya, seorang dua orang teu masalah, datang ke sekolah urang ngobrol tentang sika saya kan. Tentang pembelajarannya ngobrol saya kan, gitu. Saya mengajar bahasa Indonesia. Saya mengajar Padi, emang bahasa Indonesia padi. Ayo teh ajar naon? Oh, dari dianya. Belajar seni ya. Pak, tentang apa itu tentang teater tradisional itu seperti apa, tentang musik tradisional seperti apa, datang mereka sekolah. Sok. Pak, api ngobrol ya masalah naon teh masalah teater tradisional. Ya. Bisa. Jadi standby gitu, saya standby. Jadi ngobrolnya jangan jangan video cam yang ngobrolnya bahaya. Istri-istri kami yang marah. Entongnya. Si curiga. Entong video call sama kami. Aduh, bahaya pisan kalau di rumah mah. Cilaka. Jadi di bawah dan 3 jam kayak bingung. Sold ya kita ya. Udah pada laku lah gitu. Saya paling mantap sebetulnya. Paling sold ya. Oke, udah cukup ya untuk masalah daring. Oke, cukup. Demikianlah curhatan-curhatan kami kalau untuk masalah daring, pembelajaran secara daring. Nah, sekarang kita ke eskul nih Pak Dani ya. Eskul. Nah, gimana Pak Dani tentang Pak Adi? Wow, mantap. Mantap ya, asik ya. Ya, saya bilang berapa kali tidak semua sekolah bisa mempunyai kesempatan untuk tampil di luar negeri ya. Nah, beberapa negara Eropa lagi ya, Jerman, Jerman, Belanda, Italia, Prancis, kemudian negara-negara lain yang memang di Asia juga ya. Iya, negara-negara maju dan tidak lupa juga Asia. Ya di Asia Malaysia, seperti Thailand, Cianjur kan gitu ya. Cipanasnya waktu itu kan. Betul. Eta mah Sindang Palais. Oke. Oh, gitu Sindang Palais. Jadi, ya saya menyoroti eskul angklung ya, tentang angklung bagaimana prestasi yang diraih selain kejuaraan juga. Karena saya itu saksi hidup ya, Pak Adi ya. Nasional loh, juara 1 nasional, pas 2. Saya pernah aja. masangkeun eta teh baru dak angklung, masangkeun kostum geuning teh heula zaman Pak Adi ya. Nah, jadi saya pernah menjadi bagian ketika ada lomba di ITB, saya diikut sertakan menjadi salah satu tim juga. Pada nih senat tulungan nih untuk dia mua. Ya, bukan mua sih, saya bagian wardrobe. Wardrobe saya pasangin semua dan itu luar biasa bangganya ya. Saya hanya membantu sedikit ketika ada pengumuman juara dan memang sangat angklung itu sangat kalau dibilang soul itu benar-benar soul gitu. Sampai orang penonton itu tidak boleh bolak-balik. Jadi ketika ada yang tampil itu benar-benar tertutup gitu ya. Pelatihannya minimal 6 bulan. Minimal. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke jenisnya aja. Kalau orang sanderna itu jadi intinya angklung dan Arumba SMA Pasundan 2 Bandung itu teman-teman bisa lihat sendiri nanti di YouTube-nya mungkin atau di Instagram-nya ya. Yeah. Prestasinya selain kejuaraan nasional juga pernah melanglang buana di luar negeri. Tur luar negeri ya, tur Eropa, tur Asia juga. Dan bahkan banyak orang yang dari luar negeri datang ke Pasundan 2 hanya untuk latihan gabungan, yaitu dari Jepang ya. Dari Jepang, sengaja datang sini. Latihan gabungan, mereka juga sama tim Arumba yang dibina oleh guru saya juga itu. Ya, dan itu iya, Daeng Sutikna bukan? Oh, bukan tuh, kan bukan, kata saya juga bukan. Jadi gurunya siapa itu? Itu langsung datang ke sini, kemudian dia ikut latihan kolaborasi di sini. Dan mungkin nanti ada ininya ya, Pak Ari ada bisa ditampilkan di YouTube ya? Ada di Oh ya, Bi. Udah ada ya. Udah di YouTube, dicari aja. Jepang ya. Kemudian juga ada beberapa tamu-tamu dari luar negeri yang memang menjadi satu mungkin Pasundan 2 itu menjadi angklungnya menjadi motor di luar gitu kan. Ya. Jangankan di dalam ya, di dalam kita bahkan di Jepang pun ada yang sampai ikut latihan ya. Betul. Dari Jerman, dari mana juga ada juga yang ikut latihan. Ada. Nah, itu luar biasa. Itu. Jadi
Cek saha sih ngiluan eskul teh ngan saukur ngalingitkeun ka era gitu ya, pemalu atau hanya ikutan aktif aja di sekolah tapi tidak Pemalu dan pemahat kayaknya. Jadi punya bahasan yang luar biasa ternyata ya kalau misalkan kita bahas tentang